Apa jadinya jika Mazda Furai benar-benar diproduksi? Pada tahun 2008, saat Ferrari masih menjual F430, Lamborghini mengenalkan Gallardo dan Nissan baru aja membuat pabrikan Eropa pusing nih lewat GT-R R35. Sebuah mobil sport yang secara performa mampu mendekati para supercar Eropa dengan harga yang jauh lebih murah. Pada saat itu, dunia bahkan belum mengenal konsep hypercar modern dengan bentuk mobil yang futuristik. Namun di tengah semua itu, Mazda datang membawa sesuatu yang membuat banyak orang terdiam. Bentuknya seperti mobil balap dari masa depan. Mesinnya, bobotnya, dan spesifikasinya membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah Mazda sedang membuat supercar pertamanya? Atau bahkan sesuatu yang lebih dari itu? Namanya Mazda Furai, yang dalam bahasa Jepang berarti suara hembusan angin. Sebuah mobil yang mungkin lahir terlalu cepat, dan sebuah masa depan yang tidak pernah sempat terjadi. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalau kita bicara soal mobil Jepang legendaris, biasanya yang langsung terlintas itu adalah Toyota Supra, Nissan GT-R, Honda NSX, dan tentu saja Mazda RX-7. Keempat mobil ini memang menjadi ikon dari masing-masing pabrikan. Tetapi, Mazda selalu memiliki satu hal yang membuatnya berbeda dari semuanya, yaitu mesin rotari. Di saat pabrikan lain menggunakan mesin piston konvensional, Mazda justru mempertahankan teknologi yang dianggap banyak orang sebagai jalan buntu. Mesin rotari memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, bobot yang lebih ringan, pusat gravitasi yang lebih rendah, dan mampu berputar hingga RPM yang sangat tinggi. Yang menarik, kapasitas kecil bukan berarti tenaganya kecil. Contohnya, bisa dilihat pada RX-7 FD yang menggunakan mesin rotari 13B twin turbo berkapasitas hanya 1300 cc, namun mampu menghasilkan tenaga di 276 HP. Angka yang sama dengan Nissan Skyline GT-R R34 bermesin 2600 cc twin turbo 6 silinder. Bayangkan, Mazda hanya membutuhkan mesin 1300 cc alias setengahnya doang. Dan inilah alasannya mengapa banyak penggemar otomotif jatuh cinta pada mesin rotari. Mesin unik ini punya performa yang luar biasa. Memang sih ada konsekuensinya. Rotari terkenal lebih boros, lebih sulit memenuhi regulasi emisi, dan memiliki umur pakai yang umumnya lebih pendek dibandingkan mesin biasa. Karena itulah, banyak pabrikan yang nggak begitu tertarik nih mengembangkan teknologi ini. Tapi Mazda berbeda. Mazda menjadikan rotari sebagai identitas. Dan dari identitas itulah, lahir salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah perusahaan tersebut. Ketika mendengar istilah konsep car, biasanya kan kita membayangkan mobil yang hanya dibuat untuk dipamerkan. Interiornya seringkali belum selesai, mesinnya kadang bahkan nggak berfungsi. Tapi Furai berbeda. Mazda membangun Furai menggunakan sasis Courage C65, sebuah mobil prototipe balap lemang kategori LMP2 yang sebelumnya memang digunakan untuk kompetisi. Artinya sejak awal, ini bukan sekedar pajangan. Ini adalah mobil balap sungguhan yang dibungkus dengan desain futuristik. Jantung pacunya menggunakan mesin rotari 20B 3 rotor yang telah dimodifikasi secara brutal. Kapasitasnya sekitar 2000 cc dan mampu menghasilkan tenaga hingga 450 HP. Memang 450 HP saat ini kedengarannya ya biasa aja, karena banyak sedan atau wagon yang tenaganya segini. Tapi ketika kita berbicara mobil di era tahun 2008, 450 HP adalah angka yang serius. Biar ada perbandingan, mobil apa aja nih yang dijual pada masa itu dengan tenaga di kisaran 450 HP? Yang pertama, ada Ferrari F430 dengan tenaga di 490 HP. Terus yang tadi saya sebutkan bikin pabrikan Eropa keringat dingin, ada Nissan GT-R R35 dengan tenaga di 480 HP. Kalau hanya ngelihat di atas kertas, Mazda Furai memang nggak kelihatan spesial ya, tapi ada satu angka yang dapat mengubah seluruh cerita, yaitu bobot. Ferrari F430 beratnya sekitar 1450 kg, GT-R bahkan ada di 1740 kg, sedangkan Mazda Furai hanya sekitar 675-700 kg aja. Ya kurang dari setengah bobot Ferrari. Ketika tenaga 450 HP digabungkan dengan bobot yang sangat ringan, hasilnya power to weight ratio Furai mencapai 666 HP per ton.
Angka yang bahkan hari ini masih terdengar gila. Karena mobil dengan rasio tenaga terhadap bobot seperti ini baru benar-benar populer 5 tahun kemudian. Pada tahun 2013, dunia diperkenalkan kepada 3 hypercar yang kemudian dikenal sebagai Holy Trinity. Ada McLaren P1, Ferrari LaFerrari, dan Porsche 918 Spider. 3 mobil ini dianggap sebagai puncak teknologi otomotif pada zamannya. Tapi coba lihat deh angka ini. McLaren P1 memiliki sekitar 647 HP per ton, LaFerrari sekitar 696 HP per ton, dan Porsche 918 Spider sekitar 530 HP per ton. Sedangkan Mazda Furai memiliki 666 HP per ton. Dan bayangkan deh, mobil sekelas Mazda nih, tahun 2008, 5 tahun sebelum Holy Trinity lahir, sudah punya konsep mobil dengan power to weight ratio yang berada di antara McLaren P1 dan juga LaFerrari. Jadi ketika dunia kagum pada Holy Trinity di tahun 2013, Mazda sebenarnya sudah menunjukkan gambaran konsep serupa 5 tahun sebelumnya. Dan kalau kita bicara soal masa depan, lihat deh desainnya, keren banget. Bahkan kalaupun mobil ini diperkenalkan sekarang, desainnya masih sangat relevan. Bentuknya sangat ekstrim, penuh lekukan aerodinamis, ada sirip udara di mana-mana, dan hampir nggak punya garis desain mobil pada umumnya. Yang menarik adalah ketika melihat Furai hari ini, saya justru teringat pada hypercar modern yang lahir jauh setelahnya. Contohnya, Apollo Intensa Emotion. Desain Furai itu nggak terlihat seperti mobil sport di era tahun 2008 deh. Bandingin nih seperti Ferrari dan Lamborghini kala itu, masih kelihatan seperti mobil sport biasa aja. Ini seperti Mazda lagi pamer dan menunjukkan seperti apa desain mobil masa depan menurut versi mereka. Dan yang membuat teori tersebut semakin menarik adalah sejarah Mazda sendiri. Karena bukan pertama kalinya Mazda mengejutkan dunia. Tahun 91 deh contohnya. Mazda berhasil memenangkan balapan lemang menggunakan Mazda 787B, dan sampai hari ini, Mazda masih menjadi satu-satunya pabrikan Jepang yang pernah memenangkan lemang secara keseluruhan. Dan yang lebih gilanya lagi, mobil tersebut juga menggunakan mesin rotari. Jadi ketika Furai muncul, banyak orang melihatnya sebagai penerus spiritual dari 787B. Tapi gimana kalau Furai benar-benar diproduksi? Furai hanyalah sebuah konsep. Sasisnya berasal dari mobil balap lemang, sementara mesin rotari terkenal memiliki potensi tenaga yang sangat besar. Banyak orang yang beranggapan, kalau ada versi produksi massalnya, Furai bisa punya tenaga di antara 550 hingga 600 HP. Dan jika itu terjadi, kita mungkin akan melihat akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekitar 3 detik atau bahkan di bawahnya, dengan top speed yang mungkin berada di kisaran 340 hingga 350 km per jam. Dan kalau spesifikasi seperti itu benar-benar lahir pada tahun 2010, percaya deh, pabrikan Eropa bakal pusing nih 7 keliling. Mazda nggak akan hanya memiliki supercar. Mazda mungkin akan memiliki sesuatu yang belum pernah dimiliki Jepang sebelumnya. Sebuah hypercar yang mampu berdiri sejajar dengan nama-nama besar dari Eropa. Tapi sayangnya kita nggak pernah nih melihat masa depan itu. Pada tahun 2008, saat sesi pemotretan untuk sebuah media otomotif, api mulai muncul dari ruang mesin. Awalnya sih kecil ya, namun kemudian membesar dengan sangat cepat. Yang bikin sedih itu adalah Furai nggak hancur saat balapan, atau nggak hancur saat memecahkan rekor nih. Mobil ini justru musnah saat sesi pemotretan. Satu-satunya masa Furai yang pernah dibuat berubah menjadi abu. Namun menyalahkan kebakaran tersebut sebagai penyebab batalnya produksi massal Furai sebetulnya kurang tepat nih. Karena sejak awal ternyata Furai memang dibuat sebagai konsep car aja. Mobil ini menggunakan sasis dan mesin spek balap yang cuma bisa minum etanol. Dan pastinya nggak dirancang untuk memenuhi regulasi jalan raya. So biar bisa diproduksi massal, Mazda harus mendesain ulang hampir seluruh bodi. Mulai dari struktur sasis, sistem emisi, keamanan, hingga kenyamanan berkendara. Biaya pengembangannya pasti jutaan dolar nih. Dan sangat besar untuk Mazda saat itu. Jadi bahkan jika Furai tidak pernah kebakaran sekalipun, belum tentu kita akan melihatnya dijual massal. Tapi tetap aja ya, kebakaran tersebut menghilangkan satu-satunya kesempatan dunia untuk melihat bagaimana mobil ini berkembang. Mungkin Furai akan gagal jika diproduksi. Mungkin mesinnya nggak akan lolos regulasi. Mungkin Mazda nggak akan pernah mampu menjualnya. Tapi kita nggak pernah tahu kan ya. Karena
Yang tersisa hari ini hanyalah foto, video, dan sebuah pertanyaan yang belum pernah terjawab. Bagaimana jika Mazda Furai benar-benar dijual massal? Hari ini, semua itu kedengaran seperti halusinasi. Sebuah Mazda yang mampu menantang Ferrari. Sebuah mesin rotari yang bisa bersaing dengan mesin V12. Sebuah brand Jepang yang memiliki hypercar sebelum era hypercar dimulai. Menurut kalian gimana nih? Apakah Mazda Furai layak disebut sebagai hypercar yang lahir terlalu cepat? Dan kalau aja beneran diproduksi, kira-kira mobil ini beneran bisa mengancam supercar atau hypercar Eropa nggak ya? Silahkan deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mumpung tadi sempat nyebut Holy Trinity, kalau banyak yang request saya buatin deh videonya tentang trio hypercar legendaris ini. Yang bahkan, sampai sekarang belum ada mobil yang pantas buat gantikan ketiga mobil ini dirilis. Well, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.